Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dina Eka Safitri, Agnes Monika Sitanggang, Ferry Kusnanda, dan saya sendiri Jessica Trisjanoviani. Baiklah, pada video kali ini kami akan bahas mengenai uji homogenitas dan uji normalitas. Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang bertujuan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Dengan kata lain, uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui bahwa himpunan data yang diteliti memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Berbeda dengan pengujian hipotesis, perbedaan dua populasi berdasarkan rata-ratanya. Pengujian hipotesis berbeda dua populasi berdasarkan varian dapat lebih memberikan jawaban hipotesis yang benar dalam kondisi tertentu. Hal ini karena ada kemungkinan suatu treatment tidak hanya mengakibatkan perbedaan mean, tetapi juga perbedaan varian. Misalnya, suatu sistem pengajaran materi statistika cocok untuk mahasiswa dengan daya tangkap materi yang cepat, namun akan menghambat mahasiswa yang memiliki daya tangkap yang lebih lambat. Sehingga jika diterapkan dalam suatu kelas yang mencakup kedua golongan tersebut, maka sistem pengajaran materi statistika itu menjadi tidak efektif. Hal ini karena sebagian mahasiswa mengalami peningkatan nilai dan yang lainnya mengalami penurunan, sehingga variansi kelompok semakin melebar. Uji homogenitas berbeda dengan uji normalitas. Meskipun dapat sama-sama digunakan sebagai syarat dalam uji parametrik tertentu. Jika uji normalitas diperlukan di uji parametrik, sedang uji homogenitas tidak selalu digunakan pada uji parametrik. Uji homogenitas ini hanya digunakan pada uji parametrik yang menguji perbedaan antara kedua kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda subjeknya atau sumber datanya. Pengujian homogenitas varian suatu kelompok data dapat dilakukan dalam beberapa cara berdasarkan jumlah kelompok data yang diambil dalam suatu percobaan. Ada beberapa teknik uji homogenitas yang umum digunakan. Yang pertama, ada uji F. Uji Fisher-F digunakan untuk menguji homogenitas varians dari dua kelompok data dengan menghitung perbandingan variansi kelompok data 1 dengan variansi kelompok data 2. Lalu, membandingkan dengan label berdasarkan tingkat keyakinan dan derajat kebebasan kelompok data 1 dan data 2. Yang kedua, uji Hartley. Uji Hartley merupakan uji homogenitas yang digunakan untuk beberapa kelompok data dengan jumlah N yang sama. Uji Hartley digunakan untuk membandingkan variansi terbesar dengan variansi terkecil. Yang ketiga ada uji Bartlett. Uji Bartlett digunakan untuk menguji homogenitas variansi untuk lebih dari dua kelompok data. Uji Bartlett lebih cocok digunakan jika ada bukti kuat bahwa data berdistribusi normal. Yang keempat ada uji Levin. Uji Levin digunakan untuk menguji homogenitas variansi untuk lebih dari dua kelompok data dan merupakan alternatif dari uji Bartlett. Uji Levin digunakan untuk mencari selisih masing-masing data dengan rata-rata kelompoknya. Uji Levin lebih baik digunakan jika jumlah data antar kelompok sama. Yang kelima, ada uji Chokran. Uji Chokran merupakan uji homogenitas dengan mempertimbangkan seluruh variansi yang akan diuji homogenitasnya. Uji Chokran ini digunakan untuk data yang bersifat normal dengan K sampel yang bersifat independen. Uji homogenitas sendiri dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya atau variannya. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independent sample t-test dan ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian ANOVA adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama. Pengujian homogenitas varian suatu kelompok data dapat dilakukan dengan cara yang pertama, uji F, dan yang kedua, uji Bartlett. Uji F biasanya dilakukan ketika menguji kehomogenan dua kelompok data. Langkah-langkah menghitung uji F, yang pertama,
mencari varian atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus Sx kuadrat sama dengan akar N kali stigma X kuadrat dikurang stigma X kuadrat per N dikurang 1. Atau Sy kuadrat sama dengan N dikali stigma Y kuadrat dikurang stigma Y kuadrat per N dikurang 1. Yang kedua, mencari F hitung dari varian X dan Y dengan rumus F sama dengan S besar per S kecil. Hipotesis pengujian O1 kuadrat sama dengan O2 kuadrat, varian data homogen. HA atau O12 kuadrat tidak sama dengan O2 kuadrat atau varian data tidak homogen. Yang keempat, membandingkan F hitung dengan F table pada tabel distribusi F dengan jika F hitung besar sama dengan F table atau 0,05 dk1 dk2, maka tolak HO. Jika F hitung kecil dari F table atau 0,05 dk1 dk2, maka terima HO. Catatannya, untuk variasi terbesar adalah dk pembilang N dikurang 1. Untuk varian terkecil adalah dk penyebut N dikurang 1. Dengan contoh, data tentang hubungan antara penguasaan kosakata X dan kemampuan membaca Y. Kemudian dilakukan penghitungan dengan rumus yang ada. Kemudian dicari F hitungnya. Lalu dari perhitungan tersebut diperolehlah F hitung sebesar 2,81. Dan dari grafik daftar distribusi F dengan dk pembilang sama dengan 0 dikurang 1 sama dengan 9. Dk penyebut 0 sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9. F tabel sama dengan 3,18. Yang tampak bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel. Hal ini berarti data variabel X dan Y homogen. Lalu ada juga uji Bartlett. Uji Bartlett ini memiliki sampel berukuran N1, N2, NK dengan data YIJ sama dengan I sama dengan 1, 2, K dan J sama dengan 1, 2, NK. Dan hasil pengamatan telah disusun seperti dalam tabel. Selanjutnya, sampel-sampel dihitung variansinya masing-masing. Dimulai dari S1 kuadrat, S2 kuadrat, S3 kuadrat. Dimana cara untuk mempermudah perhitungan tersebut adalah satuan-satuan yang diperlukan uji Bartlett lebih baik disusun dalam sebuah tabel. Dimana dari tabel tersebut, hitung nilai-nilai yang kita butuhkan. Yang pertama, varians gabungan dari semua sampel dengan rumus S kuadrat sama dengan stigma NI dikurang 1 S kuadrat I per stigma N dikurang 1. Harga satuan B dengan rumus B log S kuadrat stigma NI dikurang 1. Lalu ada juga uji homogenitas dengan SPSS. Langkah-langkah pengujian kehomogenannya untuk menguji data sampel Y berdasarkan pengelompokan data X dilakukan dengan yang pertama, membuka file data yang akan dianalisis, lalu pilih menu yang pertama, Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Menu uji homogenitas akan tampak seperti gambar berikut. Selanjutnya, pilih Y sebagai dependent list dan X sebagai factor list. Di mana catatannya, untuk homogenitas uji beda X adalah kelompok. Untuk homogenitas regresi X adalah prediktor. Klik tombol plots, lalu pilih Levin test untuk untransformed seperti pada gambar di bawah ini. Lalu klik
continue, lalu klik OK. Sama seperti uji kenormalan, uji kehomogenan menghasilkan banyak keluaran untuk keperluan penelitian umumnya. Hanya perlu keluaran test of homogeneity of variance saja. Keluaran inilah yang akan kita munculkan dalam lampiran laporan penelitian. Keluaran lain dapat dihapus dengan cara klik sekali pada objek yang akan dihapus lalu tekan tombol delete. Menafsirkan hasil uji homogenitas. Uji homogenitas data untuk diuji perbedaan tingkat kemandirian anak Y berdasarkan kelompok daerah, yaitu pedesaan atau X1, pinggiran kota atau X2, dan perkotaan atau X3, yang telah diuji secara manual dan uji Bartlett sebelumnya. Hasil analisis tercantum pada gambar berikut, di mana interpretasi dilakukan dengan memilih salah satu statistik, yaitu statistik yang didasarkan pada rata-rata atau based on mean. Hipotesis yang diuji ialah H0 varians pada tiap kelompok sama atau homogen, H1 varians pada tiap kelompok tidak sama atau tidak homogen. Dengan demikian, kehomogenan dipenuhi jika hasil uji tidak signifikan untuk suatu taraf signifikan A tertentu, biasanya A sama dengan 0,05 atau 0,01. Sebaliknya, jika hasil uji signifikan maka kenormalan tidak dipenuhi. Sama seperti untuk uji normalitas. Pada kolom SIG terdapat bilangan yang menunjukkan taraf signifikan yang diperoleh. Untuk menetapkan homogenitas digunakan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan taraf signifikan uji, misalnya A sama dengan 0,05, bandingkan P dengan taraf signifikan yang diperoleh. Yang ketiga, jika signifikan yang diperoleh lebih besar dari A, maka variansi setiap sampel sama atau homogen. Jika signifikan yang diperoleh kecil dari A, maka variansi setiap sampel tidak sama atau tidak homogen. Ternyata pengujian dengan statistik based on mean diperoleh signifikan 0,907, jauh melebihi 0,05. Dengan demikian, data penelitian di atas yang berarti homogen. Baiklah, saya Dineka Safitri akan menjelaskan materi kedua tentang uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyak lebih dari 30 angka maka dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyak kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu perlu suatu pembuktian, yaitu uji statistik yang dapat digunakan, yakni yang pertama uji chi-square, yang kedua Kolmogorov-Smirnov, yang ketiga Lilliefors, yang keempat Shapiro-Wilk, dan yang kelima Jargue-Bera. Yang pertama, metode chi-square dalam uji normalitas, uji goodness of fit distribusi normal. Metode chi-square atau X2 untuk uji goodness of fit di distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data, observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji chi-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Nah, yang kedua ada metode Lilliefors. Metode Lilliefors menggunakan data besar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Probabilitas tersebut dicari bedanya dengan probabilitas kumulatif empiris. Beda terbesar dibanding dengan tabel Lilliefors.
Yang ketiga ada metode Kolmogorov-Smirnov. Metode Kolmogorov-Smirnov tidak jauh beda dengan metode Lilliefors, yakni langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumusnya yang sama, namun pada signifikasi yang berbeda. Signifikasi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel perbandingan Kolmogorov-Smirnov, sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel perbandingan metode Lilliefors. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Monika Sitanggang dengan NIM H1B120044. Di sini kami akan melakukan studi kasus uji komparatif atau uji beda, di mana data yang kami ambil adalah data dengan dua variabel atau dua sampel. Sebagai data yang akan kita teliti dalam studi kasus ini yaitu sebuah penelitian untuk mengetahui kemampuan penalaran matematis mahasiswa pada mata kuliah statistika inferensial yang dilakukan pada pre-test dan post-test. Sampel random diambil sebanyak 10 orang. Diperoleh data sebagai berikut, yaitu kemampuan penalaran matematis pada pre-test terdapat nilai 48, 50, 54, 40, 47, 68, 58, 62, 64, dan 55. Kemudian pada kemampuan penalaran matematis pada post-test terdapat nilai 98, 76, 58, 67, 55, 78, 78, 82, 94, dan 85. Dalam kemampuan penalaran matematis ini, kita akan menguji apakah ada perbedaan kemampuan penalaran matematis mahasiswa pada mata kuliah statistika inferensial sebelum dan sesudah dilakukannya tes. Kemudian untuk penyelesaiannya, kita akan melakukan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu menentukan hipotesis penelitian, di mana hipotesis penelitian yang kita dapatkan yang pertama HO, tidak terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis mahasiswa pada mata kuliah statistika inferensial sebelum dan sesudah dilakukannya tes. Kemudian pada hipotesis H1 tidak terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis mahasiswa pada mata kuliah statistika inferensial sebelum dan sesudah dilakukannya tes. Kita lanjutkan tahap penyelesaian berikutnya, yaitu tahap yang kedua, menentukan hipotesis statistik, di mana kita dapatkan HO banding H1 sama dengan H2, dan kemudian H1 dibanding H1 tidak sama dengan H2. Berikut yang kemudian selanjutnya itu tahap yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Yang kita dapatkan yaitu jika T hitung lebih kecil tidak sama dengan T tabel, maka HO diterima. Kemudian, jika T hitung lebih besar pada T tabel, maka HO ditolak. Kemudian selanjutnya langkah yang keempat, mencari nilai T hitung. Di dalam mencari nilai T hitung ini, kita akan memerlukan tabel sebagai petunjuk kita dalam mencari nilai T hitung. Berikut saya tampilkan tabel yang akan kita gunakan. Saya Fri Kusmanda dengan NIM H1B1200067. Di sini saya akan menunjukkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Untuk penjelasannya pertama, sebelumnya telah dicari nilai sebagai berikut. A. Rata-rata nilai X1 dan X2. Diketahui X bar 1 sama dengan sigma X1 per N1. Kemudian masukkan hasil yang telah diketahui sebelumnya. X bar 1 sama dengan 546 dibagi 10, hasilnya adalah 54,6. Kemudian X2 nya X bar 2 sama dengan sigma X2 per N2, dan juga berikutnya X bar 2 sama dengan 771 dibagi 10, hasilnya adalah 77,1. Dan untuk penyelesaian yang kedua, yaitu standar deviasi S1 dan S2. Diketahui S1 akar sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 pangkat 2 per N1 dibagi N1 kurang 1. Kemudian masukkan hasil yang telah diketahui sebelumnya. S1 akar 30482 dikurang 546 akar 546 pangkat 2 dibagi 10, kemudian dibagi 10 kurang 1. Dan diketahui hasilnya 1 sama dengan akar dari 74,4888
harusnya adalah 8,631. Berikutnya untuk S2-nya. Diketahui S2 akar sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X2 pangkat 2 per N2, kemudian dibagi N2, N2 kurang 1. Berikutnya S2 sama dengan akar 61211 dikurang 771 pangkat 2 per 10 dibagi 10 kurang 1. Dan untuk hasil dari S2 nya yaitu akar dari 196,322 adalah 14,012. Berikutnya adalah penyelesaian yang ketiga, yaitu mencari kolerasi. Diketahui Rxy sama dengan N dikali sigma Xy dikurang sigma X dikali sigma Y. Kemudian dibagi akar dari N kali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Kemudian dikali lagi N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Dan masukkan hasil yang telah diketahui sebelumnya. Rxy sama dengan 10 dikali 42504 dikurang 546 dikali 771. Kemudian dibagi bisa lihat angkanya. Kemudian untuk hasilnya Rxy sama dengan 4074 dibagi 10883,6110 dan hasilnya adalah 0,374. Untuk penyelesaian yang keempat, yaitu mencari nilai hitung. Diketahui T hitung X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2 dikurang 2R S1 per akar N1 dikali lagi S1 per akar N2. Dan masukkan hasil sebelumnya. Bisa dilihat teman-teman hasilnya. Kemudian hasilnya yaitu T hitung sama dengan min 22,5 dibagi 4,246 dan hasilnya adalah min 5,299. Dan untuk penyelesaian yang berikutnya adalah mencari nilai T hitung dengan SPSS. Berikut adalah tabelnya. Dan penyelesaian yang berikut adalah mencari nilai T hitung dengan rumus lain. Berikut tabelnya dan kemudian hasilnya. Dan penyelesaian yang berikutnya adalah mencari nilai T tabel dengan menggunakan A sama dengan 0,05, DK sama dengan 10 tambah 10 dikurang 2 sama dengan 18. Uji dua pihak diperoleh nilai T tabel sama dengan 2,101. Dan berikutnya membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Dan untuk penyelesaian yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Karena T hitung lebih kecil dari T tabel atau min 5,299 lebih kecil dari 2,101, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis mahasiswa pada mata kuliah statistik inferensial sebelum dan sesudah dilakukan tes. Sekian, terima kasih.